Bagaimana cara bersiwak? Cara bersiwak adalah dengan melakukan gerakan seperti angka 8 yang tertidur. 8 kan biasa begini. Nah sekarang 8-nya begini, Pak. Yang biasa begini, ya. Dimulai dari tengah ke kanan, bawah, atas, bawah, atas. 3 kali, ya. Begini. Mana bawahnya? Ah, begini, tuh. Ya, 3 kali. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, baiklah sekarang kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafiz Sultanul Muhaddisin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Beliau adalah seorang ulama hadis yang memiliki julukan Amirul Mukminin fil Hadis, rajanya ulama hadis. Hafal 300.000 hadis beserta sanad-sanadnya. Kalau kita hafal berapa hadis Bapak Ibu? Boro-boro ya. Makanya kita mah disebutnya ahli hadas, bukan ahli hadis. Ahli hadas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fil wudu'i wa isbaghihi. Motivasi untuk berwudu dan menyempurnakan wudu tersebut. Jadi pada pembahasan kali ini Syekh Ibnu Hajar mencantumkan 4 hadis. Namun tidak akan kita baca semuanya karena hadisnya panjang-panjang. Saya hanya akan membaca 1 hadis saja terkait wudu dan menyempurnakan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amrin ibni Abasah, dari sahabat Nabi yang bernama Amr bin Abasah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda. Apa sabda beliau? Ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu fayumadmid. Tidaklah seseorang di antara kalian mendekatkan wajan wuduknya, kemudian dia mulai berwudu. Bagaimana dia memulai wudu? Yaitu dengan cara berkumur-kumur. Tidak langsung basuh wajah, tapi terlebih dahulu melaksanakan sunnah, yaitu berkumur-kumur. Wa yastansyik, kemudian dia memasukkan air ke dalam hidungnya. Memasukkan air ke dalam hidung disebut istinsyak. Bagaimana caranya? Nanti kita jelaskan. Wa yastannu, kemudian dia bersiwak. Bapak bawa siwak? Masih di plastikin. Siwak saya sering hilang. Bagaimana tata cara bersiwak? Nanti kita ajarkan. Illa kharajat khotoya wajhihi min fihi wa khayashimihi. Jika seseorang melakukan hal tersebut, maka seluruh dosa-dosa yang ada di wajahnya akan keluar bersama basuhan air wudhu tersebut, baik keluar dari mulutnya atau keluar dari
ujung-ujung hidungnya. Tsumma idza ghasala wajhahu kama amarahullahu ta'ala. Kemudian baru dia membasuh wajahnya. Apabila dia membasuh wajahnya sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah, illa kharajat khotoya wajhihi min atrafil yatihi ma'al ma'i, melainkan seluruh dosa-dosa yang ada di wajahnya akan keluar bersama basuhan air wudu melalui ujung-ujung janggut dan dagunya. Tsumma yaghsilu yadayhi ilal mirfaqaini. Kemudian dia membasuh kedua tangannya sampai sikutnya. Illa kharajat khotoya yadayhi min anamilihi ma'al ma'i. Jika dia membasuh kedua tangannya sesuai dengan aturan Allah, maka dari ujung jari-jari tangannya akan keluar seluruh dosa-dosanya. Tsumma yamsahu ra'sahu. Kemudian dia mengusap kepalanya. Kalau kepala bukan membasuh tapi mengusap. Apa bedanya membasuh dan mengusap? Nanti kita jelaskan. Kemudian dia mengusap kepalanya. Illa kharajat khotoya ra'sihi min atrafi sya'rihi ma'al ma'i. Melainkan jika dia mengusap sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah, maka seluruh dosa-dosa yang ada di kepalanya akan keluar dari ujung rambut-rambutnya. Tsumma yaghsilu qadamaihi ilal ka'baini. Kemudian yang terakhir, dia membasuh kedua kakinya sampai dengan kedua mata kakinya. Illa kharajat khotoya rijlaihi min anamilihi ma'al ma'i. Jika dia melakukan itu sesuai dengan aturan Allah, maka seluruh dosa-dosa yang telah dilakukan kakinya akan keluar bersama basuhan air wudu dari ujung-ujung jemari kakinya. Fasalla, setelah dia menyempurnakan wudunya, lalu dia melaksanakan sholat, entah sholat wajib atau sholat sunnah. Fahamidallah, setelah dia berhasil melaksanakan perintah-perintah Allah, wudu dia laksanakan, sholat dia selesaikan, kemudian dia bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Sebagian orang habis sholat mengucapkan alhamdulillah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, alhamdulillah. Begitu ya? Ada sebagiannya. Ini kira-kira benar atau enggak? Habis sholat astagfirullah atau alhamdulillah? Kira-kira yang betul yang mana? Habis sholat nih, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Yang benar mana? Astagfirullah, astagfirullah, atau alhamdulillah? Nanti kita jelaskan. Fa in huwa qama wa asna alaihi. Apabila dia berdiri kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, wa majjadahu billadzi huwa lahu ahlun, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wa farraga qalbahu lillah, dan mengosongkan hatinya sehingga tidak ada di dalam hatinya melainkan satu nama, yaitu Allah. In sarafa min khati'atihi kayauma waladathu ummu. Maka jika dia melakukan itu semua, dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti anak kecil yang baru terlahir dari rahim ibunya. Titik.
Ini kira-kira hadisnya panjang nggak Bapak Ibu? Lumayan ya. Maka nanti yang akan saya jelaskan poin-poin tertentu saja ya. Al-haditsa. Ini juga belum selesai nih hadisnya. Jadi para ahli hadis ketika mengutip hadis dan hadisnya belum selesai, maka di ujungnya disebutkan al-hadis. Harokatnya apa? Harokatnya fathah, al-hadisa. Kenapa al-hadisa? Karena itu jadi maf'ul bih. Mana fi'il fa'ilnya mahdzuf, terhapus. Takdirnya atmimil hadisa, sempurnakanlah hadis ini, karena hadis ini belum selesai. Saya banyak menyaksikan ustadz-ustadz yang membaca hadis, padahal hadisnya udah sempurna, pada kelar, tapi masih bilang al hadis. Salah itu. Ya. Ada juga yang mengutip ayat, ayatnya sudah selesai, bilang al-ayah. Salah. Jadi kalau pengen bilang al-hadis, al-ayah, itu adalah ketika kita mengutip ayat atau hadis yang belum selesai. Misalkan saya mengutip ayat, kullu nafsi dha'iqatul maut. Kan belum selesai kan ayatnya? Maka saya bilang al-ayah. Artinya atmimil ayata, sempurnakanlah ayat ini. Nah, kalau sudah selesai, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa adkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Maka tidak usah disebut al-ayah. Sudah selesai. Shadaqallahul azim. Atau menyebut hadis, hadisnya selesai. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha amratun yantiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Selesai. Hadis rawahul Bukhari. Nah, selesai itu, sebutkan periwayatnya. Tapi kalau belum selesai, innamal a'malu binniyah. Dalam riwayat lain bin niyat, maka kita sebutkan al-hadis. Artinya al-hadisa, atmimil hadisa, sempurnakanlah hadis ini. Nah, hadis ini sebetulnya belum selesai. Makanya Syekh Ibnu Hajar mengatakan al-haditha akhrajahu Muslimun mutawwalan. Hadis ini diriwayatkan serta dibukukan. Jadi dalam ilmu mustalahil hadis ada kata-kata rawahu, ada kata-kata akhrajahu. Ya. Kalau rawahu hanya sekedar meriwayatkan. Tapi kalau akhrajahu selain meriwayatkan dia pun membukukannya. Makanya akhrajahul Bukhari. Berarti Bukhari meriwayatkan hadis ini dan membukukannya. Ada bukunya Sahih Bukhari. Akhrajahu Muslim, Muslim meriwayatkan hadis ini dan membukukannya. Ada bukunya Sahih Muslim. Nah, kurang lebih seperti itu. Akhrajahu Muslim mutawwalan, secara panjang lebar. Tapi hadis ini dipangkas, hanya sekedar dikutip oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, itu sedikit pengetahuan tentang ilmu hadis. Kalau ustadz-ustadz NU kurang dalam ilmu hadisnya, makanya sama orang-orang salafi suka dikerjain. Hadis doif tuh, begitu ya. Makanya penting, ini PR buat kita ustadz-ustadz NU memperdalam ulumul hadis. Agar apa? Agar tidak dikerjain oleh orang-orang salafi. Banyak dikerjain Pak kita. Contoh ya, hadis kunut subuh, hadis doif itu. Ya, kita kunut subuh, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Kata orang salafi, orang NU pakai hadis
doif. Mau ngomong apa kita? Nah, tapi kalau kita belajar ilmu mustalahil hadis atau ulumul hadis, kita bisa jawab. Walaupun itu hadis doif, tapi jalur periwayatannya banyak. Bukan cuma diriwayatkan Imam Ahmad, tapi diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan lain sebagainya. Ya, bukan cuma dari Abu Hurairah jalur periwayatannya, tapi dari sahabat-sahabat yang lainnya. Umar bin Khattab meriwayatkan, kemudian sahabat-sahabat lain meriwayatkan. Dalam ilmu hadis, ketika hadis doif banyak periwayatannya, maka yuqawwi ba'duhu ba'do hatta yartaqi ila darajatin hasan. Hadis doif bisa naik derajatnya jadi hadis hasan li ghairihi, karena banyak mutabaat dan banyak syawahid yang memperkuat jalur periwayatannya. Kalau masuk hasan li ghairihi, maka bisa diamalkan dalam hukum fikih. Wal hasanul ma'rufu turqan wa godat rijaluhu la kasohihish taharot. Ini posisinya kuat, bisa dijadikan hujjah atau sumber hukum dalam fikih. Nah, amalan NU apalagi yang sering dikatain? Habis sholat Jumat, amalan kita apa? Baca Fatihah 7, baca Al-Ikhlas 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Dikatain kita, Pak, hadisnya doif itu. Lah, hadis doif kata Imam Suyuti di dalam Tadribur Rawi, ittafaqal ulama ala fi jawazi amalihi, kurang lebih seperti itu ya, fi fadail amal, atau oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadisiyah. Ijma ulama mengatakan hadis doif boleh digunakan dalam fadailul amal. Saya ngaji di tempat salafi, Pak. Pertanyaannya kayak gini. Ustaz, apa yang disebut dengan hadis mursal? Waduh. Pertanyaannya tentang status hadis. Nggak tahu kalau hafalan saya banyak tentang hadis. Akhirnya dia ngaji terus sama saya, gara-gara saya bisa ngejawab pertanyaannya tentang hadis. Ya. Nah, jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Hadis ini sahih, diriwayatkan Muslim. Sekarang kita akan jelaskan. Hadis ini statusnya sahih, artinya valid, berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hadis sudah sahih, maka para ulama, baik Imam An-Nawawi dalam takribnya, atau Imam Suyuti Tadribur Rawi syarah daripada takrib Nawawi, atau Imam Ibnu Shalah dalam Al-Muqaddimah, atau Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Nuzhatun Nazar syarah daripada Nukhbatul Fikr. Nah, para ulama sepakat ketika hadis sudah sahih, maka bisa dijadikan sebagai landasan akidah, hukum, dan fadailul a'mal. Sanadnya bersambung kepada sahabat Nabi yang bernama Amr bin Abasah. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa sabda Nabi? Beliau bersabda tentang keutamaan berwudu. Beliau mengatakan, ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu fayumammid. Tidaklah seseorang mendekatkan wajan wudunya. Jadi orang dulu kalau wudu di tempat, entah di baskom atau di bak kecil. Kalau sekarang kita wudu di mana? Di keran ya. Sekarang mah di keran, Pak, enak. Artinya apa? Setiap air yang lewat langsung pergi. Maka kemungkinan mustakmal itu sangat sedikit sekali, karena air yang mustakmal itu adalah air yang sudah digunakan untuk berwudu. Jadi yang mustakmal itu yang sudah kita gunakan, yang sudah yang sudah turun dari tangan kita, itu mustakmal.
Yang sudah turun dari wajah kita mustakmal, yang sudah turun dari kaki kita mustakmal. Jadi kalau pakai keran lebih aman Pak dari air mustakmal. Nah, zaman dulu berwudu tidak menggunakan keran, tapi menggunakan wajan, baskom atau ember kecil. Berarti kan ini kurang dari 2 kulah. Ini ingin saya bahas sedikit nih tentang status air Pak. Jadi air itu ada yang 2 kulah ke atas, ada yang kurang dari 2 kulah. 2 kulah jika dikonversikan ke liter yaitu sama dengan 217 liter. 1 galon aqua itu berapa liter Pak? 11 liter. 19 liter. Berarti untuk sampai 217 liter butuh berapa galon aqua? Ya, tinggal dihitung aja itu ya. Nah, jadi sekian galon aqua itu 217 liter. Itu namanya 2 kulah. Nah, kalau kita hitung ke ukuran bak, maka volume 2 kulah itu ketika bak sudah mencapai ukuran panjang 60 ya. Panjang 60 cm, lebar 60 cm dan dalam 60 cm. Ketika bak tersebut diisi air, maka jadilah 2 kulah atau 217 liter. Nah, di bawah itu maka air berarti tidak sampai 2 kulah. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya ketika air belum mencapai 2 kulah, misalkan cuma seember kecil atau bak kecil, konsekuensinya adalah ketika terkena najis maka air tersebut langsung berubah menjadi najis. Baik baunya, warnanya, rasanya tidak berubah, maka otomatis jadi najis. Misal bapak ibu di rumah ada air seember atau 1 bak, tapi baknya tidak sampai 2 kulah, kemudian kejatuhan tai cicak, mohon maaf. Soalnya kan di rumah kita banyak cicak ya, apalagi di kamar mandi. Kejatuhan kotoran cicak, kan kotoran cicak kecil banget Bapak Ibu, yang ketika jatuh ke ember itu tidak merubah bau, warna, rasa air tersebut, betul ya? Tapi karena status air ini kurang dari 2 kulah, maka air itu secara otomatis langsung berubah menjadi najis. Itu konsekuensi air kurang dari 2 kulah. Beda dengan air yang sudah sampai 2 kulah atau 217 liter ke atas. Konsekuensinya adalah ketika air tersebut terkena najis, maka dia tidak berubah menjadi najis. Bapak ibu punya air 1 bak gede di rumah, kemudian terkena kotoran cicak, tinggal dibuang aja kotoran cicaknya, selesai. Airnya tetap suci. Kecuali kalau air itu sampai berubah bau, warna atau rasanya. Misalkan air 1 bak di rumah kita kejatuhan tai kebo. Wah, kumaha ceritaan ayat tai kebo itu. Kejatuhan apa Pak? Ya, misalkan nih, mohon maaf ya, takut di luar ada yang lagi makan ini, saya takut nyontohinnya ya. Misalkan kejatuhan bangkai tikus, ya kan tikus di kita karena gede-gede banget Bapak Ibu ya, segede kucing, Masya Allah, tikus mati segede kucing jatuh ke bak mandi kita. Kemudian air yang ada di bak itu sampai berubah baunya atau rasanya atau warnanya, maka baru ketika itu air 2 kulah berubah menjadi najis. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi air, ada air
2 kulah atau lebih, ada air kurang dari 2 kulah. Konsekuensinya seperti tadi ya. Kalau kurang dari 2 kulah, maka dia otomatis berubah menjadi najis ketika terkena najis. Walaupun bau, warna, rasa tidak berubah. Tapi air yang mencapai 2 kulah, dia tidak berubah menjadi najis kecuali berubah salah satu sifatnya, yaitu bau, warna, atau rasanya. Nah, apa hubungannya dengan hadis ini? Hubungannya adalah ketika air yang kurang dari 2 kulah digunakan untuk berwudu, apakah air tersebut menjadi air mustakmal? Jadi ibu gambarannya ada air sebaskom, bapak ibu pengen wudu di air sebaskom itu, apakah setelah wudu sisa air yang ada di baskom jadi mustakmal atau tidak? Nah, ini tergantung bagaimana cara bapak ibu berwudu. Kalau wudunya itu langsung seluruh anggota tubuh dimasukkan ke dalam baskom, jadi ketika wudu basuh wajah di atas baskom, sisa airnya kembali lagi ke baskom, berbalik lagi. Kemudian ketika mencuci tangan, maka sisa air basuhan tangan balik lagi ke baskom, cucur lagi. Atau enggak, tangannya dimasukin, kakinya dimasukin. Nah, maka air yang ada di baskom tersebut berubah menjadi mustakmal. Kenapa? Karena air-air yang sudah digunakan untuk berwudu kembali ke baskom itu. Atau tidak kembali, tapi memang wudunya dicelupkan, dimasukkan ke baskom itu, maka airnya jadi mustakmal. Air mustakmal bukan najis ya, ingat, tetap air suci, tapi tidak bisa digunakan bersuci lagi. Orang kedua tidak bisa wudu di situ lagi. Orang ketiga tidak bisa. Kenapa? Statusnya sudah rendah, sudah turun. Yang tadinya suci mensucikan jadi sekedar suci saja. Boleh dipakai minum. Wudu urut kiai berkah cenah itu diinum. Boleh suci itu ya. Cuman ulah kitu teuing ya. Ya, itu suci, tetap masih bisa dipakai untuk menyiram-nyiram sesuatu dan lain sebagainya. Isanya sakedendenya setik di. Nah, lalu bagaimana caranya agar air tersebut tidak menjadi mustakmal? Caranya adalah berwudu dengan cara menciduk air tersebut. Bisa dengan gayung dibawa keluar, atau dengan tangan juga boleh. Dengan tangan dibawa keluar pakai wudu, ya. Tangan lagi, tangan diciduk lagi pakai tangan, begitu seterusnya, ya. Nah, itulah cara berwudunya orang-orang dulu karena belum ada keran. Nah, kata Nabi, ketika engkau hendak berwudu, maka dekatkanlah tempat wudumu, jangan jauh-jauh. Tapi ingat, walaupun dekat, jangan sampai air bekas wudu kembali ke bejana tersebut. Fayumadmid, wudu tersebut dimulai dengan berkumur-kumur. Bagaimana cara kumur-kumurnya? Kata Nabi, falyatamadmad wal yubaligh fihi. Hendaklah engkau berkumur-kumur dan lebihkan kumur-kumurnya. Jangan sampai di rongga mulut saja, tapi sampai bagian atas tenggorokan. Kan tenggorokan kita terbagi jadi 3 makhraj Bapak Ibu. Ya. Yang paling bawah hamzah ha. Kemudian ain ha. Yang terakhir ghain kha. Nah, leher yang paling atas makhrajnya adalah gha sama kha. Ketika kita berwudu, disunahkan air wudu tersebut ketika kumur-kumur disunahkan harus sampai makhraj huruf kha atau gha. Jadi ketika kumur-kumur sampai makhraj yang paling atas. Ya, keluarkan. Apalagi subuh-subuh baru bangun tidur, yang namanya lendir, dahak itu akan keluar semua.
ya, dan itu dapat menyehatkan rongga mulut dan tenggorokan. Itu yang pertama, yaitu kumur-kumur, dan lebihkan sedikit kumur-kumurnya. Yang kedua, wayastansyik, yaitu beristinsyak. Apa itu istinsyak? Istinsyak adalah memasukkan air ke batang hidung. Sampai mana? Disunahkan sampai ujung batang hidung, sampai agak perih sedikit, Pak. Ya, diambil air pakai tangan. Ngambilnya jangan pakai jari, nggak kena, Pak. Jari, nggak gini, bukan ini ya, bukan. Ia mengupil, bukan begini, atau cuman gini, nggak. Caranya adalah mengambil air di tangan, kemudian dihirup sampai hidung agak pedih sedikit. Setelah itu keluarkan. Mengeluarkan air namanya istinsar. Istinsyak memasukkan, istinsar mengeluarkan. Nah, begitu. Ya. Ada sebuah kisah orang Arab sakit kepala. Lalu dia berobat ke Perancis. Kata dokter, apa Pak yang dirasa? Sakit kepala, Dok. Orang Islam. Iya, orang Islam. Aneh. Kata dokter Perancis ini, kok orang Islam bisa sakit kepala? Aneh. Loh, kenapa aneh? Orang Islam bisa sakit kepala, Dok. Aneh, orang Islam sakit kepala. Karena di dalam Islam ada terapi dari sakit kepala. Orang yang melakukan itu tidak akan pernah sakit kepala. Apa? Yaitu istinsyak yang berada di dalam wudhu. Dokter aja tahu katanya. Ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya si orang tersebut ketika berwudhu selalu beristinsyak, maka dia pun sembuh dari penyakit, dari sakit kepalanya. Ya, Mbak ya. Makanya cara istinsyak seperti tadi, dihirup, agak sedikit pedih, keluarkan. Itu jadi terapi dari sakit kepala. Apalagi pagi-pagi Bapak bangun tahajud ya. Bangun tahajud, usahakan mandi. Kalaupun nggak bisa mandi, cukup wudhu dengan tadi wudhunya. Ketika kumur-kumur, maka lebihkan sampai tenggorokan atas, al-mubalaghah fil madmadah. Dan ketika istinsyak, maka lebihkan sampai batang hidung atas, agak pedih dikit. Nah, sehat Pak melakukan itu ya. Ngantuk langsung hilang, saraf-saraf kepala langsung kebuka, kretek 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 kebuka, Pak. Maka orang yang melakukan itu di hari itu, Pak, dia kerja lancar kerjanya, mikirnya cerdas, karena saraf-saraf udah kebuka semua ya. Yang belajar, yang ini dan lain sebagainya dilancarkan semuanya ya, karena saraf udah kebuka semua tuh. Enak mikir, badan fresh dan lain sebagainya. Wa yastannu, yang terakhir yaitu bersiwak. Bagaimana cara bersiwak? Cara bersiwak adalah dengan melakukan gerakan seperti angka 8 yang tertidur. 8 kan biasa begini. Nah, sekarang 8-nya begini, Pak. Yang biasa begini ya. Dimulai dari tengah ke kanan, bawah, atas, bawah, atas, 3 kali ya, begini. Mana bawahnya? Begini tuh ya, 3 kali. Nah, gini. Cara megangnya gini, 3 jari telunjuk, jari tengah, jari manis di atas siwak, kemudian jari jari kelingking dan jempol di bawah. Megangnya begini, bukan begini, tapi begini tuh ya. Kelihatan Pak ya? Begini tuh, begini megangnya, mulai dari tengah ke bawah kanan. Seperti angka 8 ya. Kemudian terakhir vertikal, menggosok lidah.
gitu ya, lidahnya diginiin 3 kali. Ya. Yang terakhir sunnah juga untuk di mut, nah gitu ya. Begitu ya. Cuman yang habis makan jengkol ya wayahnya sikat gigi dulu Pak. Langsung pakai siwak sian bau jengkol, taruh di sini. Yang di pinggir kebauan. Itulah 3 sunnah ketika kita berwudu. Ternyata waktu sudah habis, hadis masih panjang. Tapi insya Allah hadis-hadisnya tadi sudah dijelaskan sedikit ya. Jadi setelah 3 sunnah tadi, kumur-kumur, istinsyak, siwak, maka selepasnya ya biasa-biasa saja, basuh wajah, tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, selesai, titik. Wallahu a'lam bishawab.